Kalau misalnya udah lampu hijau baru aja itu langsung tit klakson gitu kayak main cerdas cermat jadinya. Waktu jalan ke Monas malam-malam ada ondel-ondel tinggi besar setinggi pohon. Gitu. Kok gini banget ya gitu, kayak kaget gitu loh. Tergantung orangnya sih melihat gaya hidupnya gimana. Seperti kata orang sih, Jakarta keras ya. Kenalin, aku namanya Molly, sekarang lagi tinggal di Jakarta, tapi asalnya dari Kalimantan. Nama aku Kevin Kelo dari Medan. Nama saya Prasnya Paramita, saya dari Jakarta. Halo, nama gue Anto, asal dari Balikpapan. Perkenalkan, aku Sylvia, asal aku dari Medan. Halo, nama gue Rahma Ardania, gue asal dari Jakarta. Anak rantau. Jakarta asli. Iya, ngerantau. Saya orang Jakarta asli. Ngerantau di Jakarta. Mungkin dari cara ngomongnya sih, kan kalau dulu kan ngomong kayak aku kau itu biasa, tapi kalau sama orang-orang di sini mungkin kasar gitu ceritanya. Biaya hidup. Spending power ya, yang dulu di kota asal cuma bisa ngabisin duit seberapa, sekarang tuh lebih royal jadinya. Suasananya, terus lingkungannya, terus yang kerasa banget itu banjir gitu. Alasan aku ngerantau di Jakarta itu karena kuliah. Dapat kerjaan di sini, jadi ya pindah gitu. Gue pengen banget tinggal di daerah Malang. Harga-harga di Malang itu dari makanan dan barang-barang yang lain itu lebih ekonomis. Bali sih. Kayaknya seru ya kalau di Bali, berasa liburan terus kali ya kalau tinggal di sana, pantai semua. Sukanya, saya banyak pengalaman banget karena dari daerah terus ke kota pasti pengalamannya tambah banyak. Tapi dukanya ya meninggalkan orang-orang yang sudah kenal saya dari lama gitu. Kalau sukanya sih mungkin karena di sini hidup sendiri ya, jadi bisa belajar lebih mandiri, jauh dari orang tua. Ini tuh kalau dukanya jauh dari orang tua juga. Sukanya sih mungkin karena banyak mall, banyak tempat hiburan, jadi gampang ya untuk mall to mall segala macam. Terus juga mungkin karena sebagai pusat perekonomian juga, jadi banyak kantor-kantor di sini walaupun nyari kerja tetap aja susah. Untuk dukanya mungkin macet kali ya. Tergantung orangnya sih melihat gaya hidupnya gimana. Kalau mau yang mewah banget ya emang mahal banget, tapi kalau ada yang biasa-biasanya pasti juga ada yang biasa-biasa aja. Sama aja sih sama di Medan, jadi bisa menyesuaikan gitu. Jadinya lebih adaptasi aja kalau udah di Jakarta. Di Jakarta sendiri dari pergaulannya itu tuh cukup bebas, dimana gue sendiri tuh harus menyaring mana sih yang baik dan enggak. Menurut saya sih mahal ya tinggal di Jakarta, lumayan mahal. Terus kalau dari segi mental ya paling seperti kata orang sih Jakarta keras ya. Di sini tuh kayak lebih padat, terus orang-orangnya tuh kayak lebih, kalau bawa motor, bawa mobil tuh lebih kayak ngebut, terus kayak kalau misalnya udah lampu hijau baru aja itu langsung tit klakson gitu kayak main cerdas cermat jadinya. Nah itu tuh kayak bikin aku waktu pertama kali kesini tuh kayak kok gini banget ya gitu, kayak kaget gitu loh. Kalau misalnya gaji, sebetulnya tergantung sama posisinya masing-masing sih. Cuman kalau dilihat dari segi UMR, mungkin Jakarta UMR-nya sudah lumayan oke atau lumayan lebih besar daripada beberapa kota lainnya. Jadi harusnya oke sih kalau gaji di ibu kota. Setahu saya UMR di sini kan agak tinggi ya, tapi juga disesuaikan sama daerahnya gitu, karena kan gaya hidupnya tinggi. Kalau dibandingin sama daerah ya jauh banget sih. Kalau UMR di Jakarta dipakai daerah, banyak banget gitu. Menurut gue sendiri, Jakarta dipindahin di Kalimantan itu pribadi gue itu kurang efektif ya, karena kan harus dipikirkan baik-baik. Karena dari awalnya itu gue udah kenal gitu Jakarta tuh sebagai ibu kota gitu, udah menjadi ikon sendiri gitu. Kota yang dipilih jadi ibu kota baru sama kota aku tinggal itu jaraknya lumayan gak terlalu jauh gitu, jadi kayak ada excitednya tapi ada juga kekhawatirannya karena sekarang udah tinggal di Jakarta kan, kira-kira ntar di sana bakal jadi kayak gini nggak ya gitu, apakah akan lebih baik atau enggak, mikirnya tuh kayak gitu sih.
Yang paling memorable mungkin PRJ kali ya, kan Jakarta identik hiburannya dengan PRJ. Monas, banjir. Memorable dari Jakarta sendiri itu kayak makanan-makanannya gitu. Contohnya tuh kerak telur, itu tuh salah satu memorial dalam hidup gua. Ternyata tuh makanan Jakarta tuh enak. Dulu waktu aku masih tinggal di Samarinda, aku tuh nggak takut sama ondel-ondel karena lihat di TV. Waktu jalan ke Monas malam-malam, ada ondel-ondel tinggi besar setinggi pohon. Dia itu berdiri menatap aku dengan wajah merah dan mata melotot. Dari situ aku takut sama ondel-ondel sampai sekarang. Sekarang tuh jadi lucu gitu, setiap ada ondel-ondel ngamen aku tuh yang kayak gitu. Lebih kayak gitu sih. Rame, seru, dan panas. Padat, banjir, luas. Gedung, macet, banjir. Shopping, sesak, kangen. Hijau, keren, asri. 3 kata ya. Selamat ulang tahun. Nah, itu tadi pandangan mereka soal gimana rasanya hidup di Jakarta. Dari banyaknya penduduk yang tinggal di sana, nggak heran ya kalau akhirnya Jakarta jadi kota yang punya banyak cerita. Seperti yang udah kita tahu ya, geng, setiap tahunnya jumlah penduduk di Jakarta selalu aja meningkat. Dilansir dari laman resmi Badan Pusat Statistik, di bulan September tahun 2020 aja ada 10,56 juta penduduk yang tinggal di Jakarta, dan terus bakalan bertambah seiring berjalannya waktu. Padahal Jakarta udah sesumpek itu ya, bahkan sampai ada sebutan khas soal Jakarta. Ada yang bilang kalau Jakarta itu keras. Tapi kenapa ya masih banyak orang yang bercita-cita pindah ke Jakarta? Apa mungkin gara-gara gaji UMR di Jakarta katanya lebih besar? Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan emang udah ngumumin sih bahwa sekarang ada peningkatan jumlah upah minimum buat para pekerja di Jakarta, jadi sebesar Rp4.416.186 buat perusahaan tertentu. Dah, tapi dikutip dari laman LifePal, ternyata biaya hidup di Jakarta juga cukup tinggi loh. Apalagi kalau gaya hidupnya bener-bener ibu kota banget gitu. Kalau buat simulasi hidup karyawan, LifePal bilang kira-kira kamu harus nyiapin dana sebesar Rp4.860.000 per bulannya. Ternyata setara juga kan sama upah minimumnya. Belum lagi masalah polusi, pengangguran, kejahatan, dan hal-hal gelap lainnya, yang emang bener bisa ngejelasin kenapa Jakarta itu keras. Tapi mungkin ada sisi lain dari Jakarta yang bisa buat orang jatuh cinta. Ibarat manusia yang ditakdirin gak sempurna, Jakarta juga gitu. Di balik sisi gelap yang Jakarta punya, ternyata ada fakta-fakta menarik yang bisa kamu banggakan kalau tinggal di sana. Fakta menariknya adalah, pertama, Jakarta merupakan kota dengan museum terbanyak di Indonesia. Kedua, dulu stasiun KAI di Jakarta pernah menjadi stasiun terbesar di ASEAN. Ketiga, Jakarta jadi kota yang punya gedung pencakar langit terbanyak di Indonesia. Keempat, ada beragam mall di Jakarta, sehingga akhirnya Jakarta dinobatkan sebagai kota dengan pusat perbelanjaan terbesar di Indonesia. Yang terakhir, Jakarta memiliki festival terbesar di kawasan Asia Tenggara. Keren banget ya! Nah, itu tadi berbagai bahasan mengenai Jakarta, mulai dari kerasnya sampai dengan sisi menarik kota ini. Buat kamu yang akan merantau ke Jakarta, mungkin video ini berguna supaya kamu bisa mempertimbangkan aspek yang udah dijelasin tadi sebelum akhirnya benar-benar mutusin pergi ke Jakarta. Buat kamu yang terakhir asli di Jakarta atau yang lagi pergi ngerantau ke kota ini, semoga selalu ada sisi baik dari Jakarta yang bisa kamu dapetin ya, geng. Semangat terus ya buat kamu yang lagi berjuang.